Bagaimana buku ini mengkritisi pemikiran ekonomi kapitalisme. Di dalam buku ini dibagi dalam hal. Yang pertama terkait dengan materi ekonomi. Nah, materi ekonomi dalam pandangan barat kapitalisme itu diukur dalam dua hal, yakni barang atau jasa. Kalau barang itu adalah produk ekonomi atau materi ekonomi yang dapat diukur dengan merasa, meraba dan menikmatinya, ya. Jadi harus dalam bentuk wujud yang nyata kalau barang. Ya, sementara jasa adalah produk ekonomi atau materi ekonomi yang bisa dirasakan tetapi tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Nah, di mana titik kritis daripada buku ini? Nah, kalau pemikiran barat tadi melihat hanya pada materi ekonomi barang dan jasa, sehingga apapun produk ekonomi itu baik barang maupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, nah itu boleh dibisniskan, ya. Nah, tentu ini yang dibantah. Karena ternyata dalam barang-barang ekonomi yang ditransaksikan di dalam kehidupan barat, ada sebenarnya barang-barang yang tidak cocok dengan kebutuhan manusia. Taruh misalkan khomer. Khomer itu memang ada orang yang membutuhkan, tetapi kebutuhannya dalam perspektif yang negatif. Ketika orang mengkonsumsi, maka bawaannya tentu akan mabuk dan tidak bisa berpikir secara rasional. Nah, ini yang dibantah di dalam buku ini. Bahwa tidak semua produk barang itu dibolehkan, ya, dalam pemikiran Islam. Walaupun barat membolehkan, karena kalau mengkonsumsi barang-barang yang tidak cocok dengan tubuh kita, itu nanti bahaya, bisa membuat kita tidak rasional berpikir, bahkan bisa menyebabkan kematian. Seperti beberapa waktu yang lalu ada sekelompok anak muda dan termasuk orang tua, ya, pesta minuman keras, mengoplos dengan zat-zat kimia, lalu kemudian akhirnya dari peserta miras itu ada yang meninggal di tempat, ada yang meninggal di perjalanan ke rumah sakit, ada yang meninggal di rumah sakit. Nah, ini tidak boleh dalam pandangan Islam. Termasuk sebenarnya dalam pemikiran barat, kalau kita kembali kepada rasionalitas, itu bahwa pemenuhan kebutuhan itu harusnya menyehatkan, bukan menyakitkan atau apalagi kepada mematikan. Kemudian dalam jasa, perspektif jasa, apapun jasa yang dapat memberikan pemenuhan kebutuhan kepada seseorang itu boleh saja dalam pandangan barat. Ya, tetapi dalam pandangan Islam, ya, seperti misalkan jasa seorang perempuan untuk memenuhi kebutuhan laki-laki. Dalam pemikiran barat boleh. Ya, tapi dalam pandangan Islam itu tidak boleh kalau tidak diikat dengan akad nikah, ya. Makanya dalam pemikiran barat, termasuk sebenarnya kita mengadopsi di negeri kita sendiri, ya, bahwa orang-orang yang bekerja di seks komersial itu diberi nama pekerja seks komersial. Artinya dilegalkan, dibolehkan. Ya, akhirnya kan kita menghinakan diri sendiri membandingkan antara orang yang bekerja dalam kemaksiatan dengan orang yang bekerja dalam kehalalan. Masa dibandingkan pekerja seks komersial dengan pekerjaan seorang dosen? Masa dibanding-bandingkan seperti itu? Ya, makanya dalam pandangan Islam tidak boleh. Ya, tidak semua jasa itu dibolehkan dalam pandangan Islam. Ya, nah ini yang dikritisi oleh pemikiran Barat, yang dikritisi oleh buku ini. Ya, karena sesungguhnya nafsu seksual itu memang merupakan naluri dari diri seorang manusia. Ya, tetapi tidak sama sifatnya dengan pemenuhan physically seperti makan dan minum. Kalau orang tidak makan, tidak minum, ya nanti akan terserang sakit atau bahkan bisa meninggal. Tapi kalau nafsu seksual tidak dipenuhi, saya kira tidak terlalu masalah. Nah, sementara orang barat itu menganggap bahwa pemenuhan seksualitas itu sederajat dengan pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Nah, itu kan keliru, ya. Makanya pemenuhan seksualitas di barat itu, kalau laki-laki dengan laki-laki maka diundang-undangkan, dilegalkan. Ya, jadi kalau ada orang yang mengkritisi atau bahkan melarang orang menikah sesama jenis, maka bukan orang yang menikah itu yang dihukumi, tapi yang melarang itu atau yang mengecam itu yang dihukumi karena melanggar undang-undang. Nah, ini pemikiran yang harus dikelirkan. Karena ini dikembangkan dalam kehidupan umat, maka ini nanti akan memutus mata rantai perkembangbiakan manusia. Bagaimana mungkin berkembang biak kalau laki-laki dengan laki-laki, batangan dengan batangan, ya, atau perempuan dengan perempuan. Ini pemikiran yang keliru. Nah, buku ini membedahnya begitu sistematis dan metodologis. Terus yang kedua, kan ini terbatas oleh waktu. Yang kedua yang dikritisi di dalam buku ini, dalam pemikiran ekonomi kapitalisme itu adanya kebebasan kepemilikan. Nah, ini yang sangat rancu memang di dalam kehidupan umat manusia. Dari sisi perspektif rasionalitas saja itu sebenarnya sudah sangat keliru memang. Apalagi kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya. Nah, konsep kepemilikan di dalam pemikiran barat itu tidak membedakan antara kepemilikan individu dengan kepemilikan umum atau kepemilikan negara. Dihantam saja. Sepanjang ada seseorang yang mampu menguasai
satu aset, ya itu tidak ada masalah. Ya, makanya kembali kepada konsep kapitalisme tadi itu, bahwa siapa saja yang memiliki capital, siapa saja yang memiliki modal dan mampu menguasai aset sumber daya, dialah yang memenangkan. Makanya bawaan daripada sistem ekonomi kapitalisme itu dalam perspektif konsep kepemilikan itu, yang kaya akan semakin kaya dan miskin semakin miskin. Sehingga terjadi ketimpangan yang luar biasa. Bahwa 1% orang di Amerika itu justru menguasai sumber daya keuangan 90%. Coba bayangkan 1%. Sehingga ketimpangan itu pasti luar biasa. Ya, antara kaya dengan si miskin. Ada orang yang kaya raya, menu sarapannya itu sampai 1 juta baru sarapan. Itu pun sarapannya di pinggir kolam renang. Ya. Sementara ada orang yang lain mungkin di dekat dari rumahnya itu tidak makan dari pagi, siang sampai malam. Satu ketimpangan yang luar biasa karena pemikiran Barat itu siapa yang mampu menguasai apa itu terserah, ya, sehingga terjadi semacam suasana kehidupan yang seperti di belantara, hutan belantara, yang kuasa, yang buas menerkam yang lemah, dan itu terbukti di dalam kehidupan kita. Dulu toko-toko kelontong yang ada di lorong-lorong di dekat rumah kita itu kan cash flow-nya bagus. Tetapi para kapitalis ini tidak mau membiarkan itu hidup. Lalu kemudian membangun sampai ke lorong-lorong ada Alfamart, Alfamidi. Ya, sehingga tergerus. Kasihan ini toko-toko kelontong karena ya namanya manusia, ya, nalur manusia. Ketika kita berbelanja, suasananya sejuk, setiap yang kita butuhkan ada, pelayanannya disambut dengan smile, ya apalagi dengan smart girl. Itu nalur manusia. Nah, tentu kita akan tersedot ke sana sehingga toko-toko kelontong ini pasti mati, ya, kecuali kalau misalkan di lorong itu tidak ada Alfamart atau Alfamidi. Nah, ini bawaan daripada kapitalisme. Ya, sehingga konsep kepemilikan ini menjadi keliru. Padahal di dalam pandangan Islam, dalam kritik ini tadi menyatakan bahwa kepemilikan itu dibagi menjadi 3. Kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Bahkan Nabiullah yang tercinta sendiri menyampaikan kepada kita semua bahwa al-muslimuna syuraka'u fi salasin. Bahwa kita ini berserikat terhadap 3 perkara. Sehingga dalam 3 perkara ini tidak boleh dimiliki secara individual karena kita berserikat di dalamnya. Kita bersama-sama menikmatinya. Padang rumput, al-kalai, al-ma'i, wan-nari, ya, sumber mata air dan sumber mata api. Kalau misalkan sumber mata api ini ya mungkin kita bisa kaitkan dengan tambang minyak dan gas misalkan, ya. Nah, terhadap aset-aset yang menguasai hajat hidup orang banyak itu sebenarnya tidak boleh diserahkan kepada individu, ya, karena itu dimanfaatkan oleh banyak orang. Kasihan kalau misalkan padang rumput itu atau gunung atau bukit atau hutan itu yang harusnya dinikmati oleh banyak orang, tetapi justru diklaim oleh 1 orang, ya. Seperti misalkan beberapa waktu yang lalu saya ke Jeneponto, ada katanya 1 pantai itu sudah dipagar. Jadi orang tidak boleh ke pantai itu karena sudah dipagar, ya. Atau mungkin cerita tentang sebuah pulau, ketika penduduk pribumi ingin masuk ke pulau itu, tiba-tiba dihalang oleh seorang bule. Bule itu melarang orang itu keluar, bahkan menghardik dan mengusirnya. Kenapa saya tidak boleh masuk? Wah, ini pulau saya sudah beli pulau ini. Anda tidak boleh masuk ke pulau ini. Wah, luar biasa. Padahal mestinya pulau itu dimanfaatkan oleh siapa saja untuk kemudian mencari nafkah dan segala macam. Nah, ini kebusukan dan keburukan daripada pemikiran ekonomi kapitalisme dari perspektif konsep kepemilikan. Nah, tentu ini tidak dibenarkan dalam pandangan Islam.